Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah saudara-saudara pernah mengalami atau melihat, mengamati seorang buruh panggul, entah di pabrik atau di pasar-pasar tradisional? Apa yang dapat saudara amati dari pekerjaan mereka? Bagi saya, salah satu hal yang menarik adalah bahwa para pekerja ini adalah golongan yang cukup fokus dalam apa yang mereka kerjakan. Kita dapat melihat bahwa ketika beban ditaruh di atas pundak mereka, maka para buruh panggul ini dengan segera akan berjalan menuju arah dan tujuan di mana mereka akan meletakkan beban berat yang sementara mereka pikul. Mereka bergegas dengan fokus untuk sampai kepada tujuan. Ketika ada orang yang mengganggu, ketika ada hal-hal yang mungkin melintas, atau hal-hal yang bisa mengambil perhatian mereka, mungkin ada orang mengajak ngobrol atau menanyakan beberapa hal, maka orang-orang ini sambil lalu. Mereka tidak memberikan perhatian mereka pada apa yang ada di sekitar, karena mereka mau fokus pada perjalanan dan tujuan mereka. Tujuan mereka cuma satu, agar dengan cepat dan segera mereka dapat meletakkan beban berat yang ada di pundak mereka untuk sampai kepada tujuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh jadi ilustrasi sederhana ini mau mengingatkan kita pada sebuah perkataan Yesus dalam Injil Markus pasal yang ke-34. Di sana Yesus berbicara kepada setiap orang yang mengikutnya. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, Yesus sedang mengetengahkan di bagian awal bagi setiap orang supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sadar. Supaya mereka tahu persis apa yang menjadi konsekuensi logis untuk mengikut Tuhan. Supaya orang tidak menyesal mengikut Tuhan karena diiming-imingi dengan berkat-berkat dan hal-hal yang serupa itu saja. Supaya orang mengikut Tuhan, mereka tahu persis apa yang menjadi bagian yang mengiringi proses perjalanan mengikut Tuhan. Supaya orang tidak salah paham dan memilih mengikut Tuhan karena alasan-alasan pragmatis, karena berkat-berkatnya, karena kesenangan yang didapat, karena tahu pasti akan mengalami hal-hal yang menyenangkan atau kemudahan-kemudahan dalam proses perjalanan itu. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, lalu berjalan mengikut aku. Maka pertanyaannya, kenapa harus dipikul? Kenapa salib itu tidak ditenteng saja? Kenapa salib itu tidak dipegang saja? Tapi kenapa harus dipikul? Maka sekiranya ilustrasi sederhana di bagian awal tentang pekerjaan para buruh panggul tadi menjadi hal yang dapat kita maknai. Sebab ketika seorang beriman berjalan mengikut Tuhan sambil memanggul salibnya, maka dia akan fokus pada arah dan tujuannya. Boleh jadi dalam perjalanan itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang mungkin saja akan mengambil alih seseorang dalam perjalanan iman mengikuti Yesus. Tapi karena ia memikul salib, maka dia tahu persis bahwa itu hanya selingan yang tidak akan pernah mengambil perhatian utamanya. Sebab dia akan punya tujuan, dia tahu tujuannya, dan dia akan berjalan pada arah dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Seorang yang berjalan tanpa beban, ibu bapa dan saudara-saudara, mereka tidak punya fokus. Bayangkan ketika seseorang sedang berjalan kelilingi mall dan tidak punya beban sama sekali, maka dia akan tergoda untuk masuk dari satu toko ke toko yang lain. Belum tentu dia akan berbelanja, hanya sekedar melihat-lihat atau hanya sekedar window shopping. Tapi ketika orang dengan berat beban yang ada di pundaknya, atau mungkin dengan sebuah tentengan yang berat, maka ia akan fokus untuk cepat sampai kepada tujuan. Nah, karena itu ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan teks yang kita baca, perkataan Yesus kepada orang-orang yang mau mengikutnya, Yesus sedang berusaha untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada setiap orang bahwa betul perjalanan mengikut Tuhan itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Dan semua orang harus paham itu. Semua orang harus menyadari itu. Semua orang harus menjadi para pengambil resiko atau menjadi seorang risk taker dalam perjalanan iman mengikut Tuhan. Agar ketika perjalanan mengikut Tuhan ada banyak tantangan dan kesulitan, orang tidak menjadi menyesal karena mengikut Tuhan. Orang tidak menjadi orang-orang yang lalu menyalahkan Tuhan. Karena kenapa beban hidup menjadi berat setelah ia beriman kepada Tuhan dan seterusnya.
Tapi ketika pergumulan-pergumulan itu datang, kita tahu persis bahwa boleh jadi ini menjadi bagian yang harus kita terima sebagai seluruh proses untuk mengikut Tuhan. Dan jangan lupa ibu, bapak, dan saudara, karena perjalanan kita adalah perjalanan mengikut Tuhan, maka kita tahu persis perjalanan itu adalah perjalanan teraman yang dapat kita lalui. Mungkin jalannya tidak mudah, mungkin jalannya penuh dengan kerikil, onak, dan duri. Mungkin jalannya penuh dengan tantangan dan hambatan dalam proses berjalan memikul salib dalam beriman kepada Tuhan. Tetapi karena perjalanan itu adalah sebuah jalan yang Tuhan rancang bagi saudara dan saya, maka kita tahu persis bahwa jalan itu adalah jalan teraman dan terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah iman kita bertumbuh justru ketika menyusuri jalan yang sulit? Bukankah tantangan demi tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan adalah dapur tuangan untuk menumbuh kembangkan iman kita kepada Tuhan? Karena itu bersyukurlah ketika kepada kita Tuhan percayakan salib untuk kita pikul, agar dengan tujuan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita belajar fokus dan jangan melihat salibnya orang lain, tapi fokus pada salib kita sendiri, agar kita boleh terus berjalan dan melangkah dalam iman bersama-sama dengan Yesus. Tuhan menolong dan memberkati kita.